Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Bilang apa barusan? Om Swastiastu. Oke. Salamnya Wira. Hadirin pendengar Gamers Pro Podcast episode keempat. Pada kesempatan ini tuh saya ingin menyampaikan perasaan duka yang teramat dalam untuk teman baik kita ya, Anthem bin BioWare yang sudah meninggalkan kita. Yang gak kerasa ya, sudah cepet. Hashtag I don't believe in Anthem lah pokoknya. Wah, Kita langsung mulai dulu ini biar bangsat. Oke, seperti biasa kita perkenalan nama aja, lu bisa bedain suaranya. Gue Fikri. Oke, gue James Leo. Aku Kebu. Assalamualaikum, aku Aim. Halo, gua Wira, a.k.a. Worm Bahamut. Oke. Udah cukup. Dia disebut juga. Terus apa kabarnya itu ya yang nungguin Anthem bertahun-tahun aja cuma dibuat dikecewain gitu doang. Ya, Ya, apa-apa sih. Gua kasihan aja para fan Sama juga G-nya. kasihan aja. Apalagi belum platinum. Oh iya. Aduh, malu-maluin dah. Malu-maluin. Anthem itu. Kenapa kita kalau podcastnya selalu dibuka dengan Anthem ya? Emang tapi itu Oh, iya. kontroversial gitu. Enggak sih, enggak. Mungkin next beberapa bulan lagi kita bakal buka dengan bahasan yang lain. Sebut saja out. Spider. Kan? Ini Kalau harusnya apa? Kalau nggak out itu ya apenger. Ya harusnya kita udah recording dari 2 minggu yang lalu aja, bangsat gue ini mulu unavailable mulu. Giliran kita available, crack-nya nggak available, bangsat. Ya itu anjing. namanya crack itu lagi ngambek sama kamu, Fik. Iya, ditinggal gitu aja ya. Bayangin aja kamu punya pacar ya kan, terus kamu cuekin 2 minggu. Ngambek lah. Ya. Jadi ini gara-gara 2 minggu gue lembut terus di bawah mata gue sekarang ada hitam-hitam aja, gue mata padas sekarang aja. Oh. Itu gimana cara ngilangin ada? Enggak, daripada kamu hilangin, kamu ratain sekalian, Fik, hitam semua sewajah. Oh, jadi kayak ini, Biar. jadi kayak setan. Biar kayak gini, berawal dari hitam semua kan, kayak Deddy Kobuze. Nah, itu tuh bener tuh. Botak lagi pas. Jadi Corbuzier. Emang lu kan Wir bukannya lu sering bergadang ya? Emang lu nggak mata panda juga? Kagak sih, Wira tuh diratain. gua rata Maksudnya? semua ya. Hitamnya. Bo jaga omongan, Bo jaga omongan. Oh enggak. Saya menghindari topik ini ya kan. Kalian lanjut aja. Saya cuma menimpali dikit-dikit aja kalau topiknya ini. Sekarang ini mau ngomong apa nih? Kita mau bahas apa nih hari ini? Mendingan sih Gua sih Monster Hunter banyak. mumpung ulang tahun sama. Emang ulang tahun? Iya kan, itu makanya keluar apa tuh demo yang story itu yang berita tuh bentar di Facebook Siapa ya? kelihatan Ulang tuh tahun? ulang tahun tuh Si Monster Hunter ulang tahun. Monster Oh, iya. Hunter 25 tahun. Gua kira Atta Halilintar itu. Iya. Atta Halilintar. Ya, lu mau bahas Atta Halilintar? Oh, dia mau nikah aja, mau jadi hiburan publik gitu, bangsat. Itu Udah nikah kan ya? tapi jadi ini banget gak sih, jadi inspirasi banget gak sih, kayak gue pengen sekaya ini gitu loh, sampai nikah gue aja harus seluruh orang tahu aja. Bangsat. Padahal yang Kalau Crazy bahas Rich itu gua nggak Surabaya ikut-ikut. aja nggak sampai. Iya. Dia nikah tapi sama kan anaknya dia si cari Anang duit lah. juga dia. Iya, dia Iya, nikah sama kan si dia itu Aurel. Dimonetasi. Ntar ada ininya, pasang iklan kan di live itu. Iya, Banyak. iya, itu mungkin yang mau dicontoh, yang mau dicontoh Raffi Ahmad dulu itu mungkin mulai dari Oh, Raffi Ahmad profesi A sampai sampai- Z diiniin semua kan, diduitin semua kan. Tapi gila itu Raffi Ahmad duitnya anjir. Dia juga selain udah kaya dari TV, dia juga channel YouTube-nya juga meledak anjir, gila. Ya Emang iyalah. Atta Halilintar ya? Tapi Sama lihat dong Atta lu juga. jam kerjanya, jam Iya berapa sih. dia bangun, jam berapa dia tidur, jam berapa waktu istirahat. Jam berapa dia pakai sabu biar nggak tidur ya Wir ya. Weh,
gua gua nggak ikut-ikut tuh. Masanya ini kan di YouTube nanti ketahuan atau apa. Iya bener juga. Enggak, tapi memang beliaunya kan juga pernah tersangkut kasus narkoba kan. Emang iya ya? Iya, pernah. Tapi kalau kena kasus narkoba gitu selalu ini ya, selalu sabu ya. Emang buat doping kan itu kan berarti kan. Ngomong-ngomong soal tidur tuh. Iya. Paling murah nggak sih? Emang iya? Bukan buat tidur sih, lebih ke kepercayaan diri. Oh, jadi nggak ngaruh, Wir? Nggak bikin lu melek gitu? Melek, yang dicari sih bukan meleknya, tapi lu merasa kepercayaan diri lu meningkat, jadi lu berani untuk melakukan sesuatu di depan panggung. Walah. Gitu ya? Oh, kirain itu efeknya Kayak kayak mabok. Turbo Jolt kalau di Harvest Moon gitu lah. Satu itu, yang kedua ya bikin pikiran lu kayak bisa mikir fokus gitu, makanya begituan. Jadi gue waktu di Prancis tuh pernah kan, gue beli pil kafein. Jadi kafein tuh dalam bentuk tablet aja gitu, 200 mg. Itu kan teman gue pernah bilang, Fik, gue ngantuk nih, gue mau cobain pil kafein lu gitu. Ya udah gue kasihkan ya. Dia minum, abis itu dia melek, tapi pulang-pulang efek sampingnya tuh jadi keringetan. Dia bener-bener keteknya basah, badannya basah, tapi dia melek gitu, bilang, mantap ya gitu. Padahal sebenarnya sama aja efeknya kayak minum kopi gitu, tapi karena sugesti kali ya. Tapi dia keringetan kok mantap sih, gue juga kagak nyambung dah. Kalau minum kopi kan kafein kan diuretik kan, bikin lu keringetan. Sebenarnya itu ya benar diuretik. Nah. Jadi itu untuk mengeluarkan cairan dalam tubuh. Tenang Wir, gue anak IPA Wir, jangan samain gue sama mereka. Ngomong-ngomong soal duit tadi, kekayaan, lu pernah gak sih pada ditawarin MLM dulu waktu SMP atau SMA gitu? Pernah lah. Gila, itu MLM Tianxi dulu yang paling terkenal itu ya. Lu Iya. pada pernah gak? Iya, Tianxi? gua sama nggak itu pernah. Tianxi. Kelihatan miskin soalnya. Lu gak pernah ditawarin apa gak pernah ikutan, Im? Kelihatan miskin gua. Oh, iya. Hanya minta duit, minta jajanin temen dulu gitu. Jadi orang-orang juga pas udah tahu gitu. Males lah sih, emang nggak punya duit. Salah Tianxi kalau nyamperin kan dia, iya Fik, gila ini yang juara satu aja dalam berapa hari udah punya helikopter sama Terios gitu kan, ngomong banget gitu loh, beneran begitu. Terus pas udah tahun ketiga tuh SMA sama teman-temannya gue tanyain yang udah berhenti Tianxi kan, lu ke sekolah naik helikopter lu silent gitu gak kedengeran gitu loh, hebat ya gitu. Itu aku punya temen dulu ya zaman SMA. Jadi dia itu sangat ini banget, sangat perjuangannya itu sangat nyata sekali untuk TNC gitu. Jadi dia dia itu semacam pengurus si kerohanian Islam ya. Jadi dia itu waktu dia kelas 2 dan kelas 3, dia itu mengundang anak-anak kelas 1 atau anak-anak baru itu untuk datang ke musola. Nah, musola, undangannya itu kan undangan si kerohanian Islam gitu ya kan. Tapi begitu mereka masuk, disalamin, selamat bergabung di Tianxi gitu. Anjing. Itu sampai sekarang tapi dia benar-benar ini loh, benar-benar concern ke situ ya kan. Dia waktu itu dia kelas 2 SMA, dia itu sudah bisa beli motor sendiri dari Tianxi. Seriusan? Oh, jadi ada efeknya ya kalau serius ya? Iya. Nah, tapi setelah lulus dan kita ketemu lagi sekitar 10 tahun kemudian ya kan. Nah, itu dia jadi bulian ya kan. Kapalmu diparkir di mana? Bilangnya punya helikopter gitu-gitu. Dan ya. itu istrinya tuh sampai malu ya kan. Tiap ketemu temanmu SMA kok selalu tanya kapal pesiarmu. Dia itu kuliahnya kan di Jogja, ingatku ya. Nah, waktu itu di dekat rumah budeku yang di Surabaya itu ada toko mau dibangun, Fik. Toko itu semacam department store gitulah. Nah, tak fotoin, tak kirimin ke dia. Waktu itu masih Facebook, chat Facebook. Tak kabarin, ini mau jadi Tian Smart. Kamu nggak main ke sini? Datengin beneran, Pak. Itu dari Jogja ke Surabaya dibela-belain sama dia. Cuma mau lihat Tian Smart itu. Dan orangnya sampai sekarang masih sering ketemu aku loh. Oh, gitu. Iya, jadi dia tuh punya usaha di Bojonegoro sini. Nah, jadinya kan sering ketemu. Kalau dia main-main ke kota ya kan, kota. Tempatku ini kota loh. Oh, bukan desa. Oh, bukan dong.
Mas Surabaya. BTW yang tadi kita kan di awal kita ngomongin Anthem yang I don't believe itu kan, apa namanya, I believe in Anthem gitu kan. Nah gue tuh apa namanya main ke subredditnya Anthem r/Anthem kan. Itu kocak banget ya kalau perhatiin. Jadi isinya tuh ada orang-orang dari kayak subreddit yang lain, kayak dari game Anda ya, Red Dead Redemption gitu atau Mass Effect atau Skyrim gitu, datang ke situ ngasih kayak semangat gitu. Sebelum beritanya tuh dimunculin kalau Anthem tuh udah dihentiin kan. Mereka bilang gini, role playing gitu jadi karakter. Jadi kayak dari orang dari subreddit Red Dead Redemption bilang gini, saya sebagai cowboy yang mengelana gini-gini, Bapak mengucapkan kalau I believe in Anthem gitu, hashtag. Gitu. Gue dari apa, pokoknya commander dari Flood apa gitu yang Mass Effect itu kan, hashtag I believe in Anthem. Kan jijik banget begitu ya, maksudnya ya cringe gitu loh. Beberapa hari kemudian langsung keluar kan beritanya yang mati itu kan. Anjay, mati. Padahal sebenarnya kalau gue sih sebenarnya mainnya seneng sih menurut gue, tapi nggak wow sih, cuman sayang aja gitu loh potensinya. Tapi itu kan tantangan terbesarnya, main Iya, versus tantangannya. server. Kayak lawan Magdalena. Tapi itu be honest ya, itu kayaknya kematian Anthem itu kayak udah bisa diprediksi gitu. Maksudnya dari awal kayak maksudnya orang yang ngarap-ngarap diprediksi setelah 2 tahun mungkin bakal dilanjutin lagi, tapi gue dari awal merasa kayak itu udah bakal gagal. Maksudnya kayak Iya. dari awal dia ngomong kayak bakal ada update bakal ada ini. Terus kemungkinannya maksudnya gini, dia bilang kalau memang dia orang mau lanjutin, dia orang akan bisa ngomong, nggak usah ngomong kayak gini loh. Iya, langsung aja ya gitu ya. Akan antara dia mati apa antara dia hidup. Maksudnya kan itu udah kemungkinan besar tuh bakal, maksudnya ngapain kalau emang mau dilanjutin dia ngomong dia pakai gagal segala. Maksudnya kalau emang mau dilanjutin dia ngomong bakal ada Anthem versi 2. Apa dia ngomong antara bakal dilanjutin lebih wow katanya atau mati. Kan lucu gitu loh. Dan dia itu harapan nyebar tapi hoax maksudnya yang udah kelihatan overhaul harapannya itu. pasti. Oh itu bukan dari developer yang overhaul itu? Oh enggak, itu Dulu. ya dari developernya kan overhalu itu. Iya. Cuman Terus si akhirnya EA-nya fansnya jadi halu semua ya kan. Sama nih ngomongin soal game gagal nih, gue juga nih Cyberpunk sampai sekarang gue nggak bisa main, Cuk. Gue pre-order 800.000 gue beli aja. Sampai sekarang gue nggak bisa main. Jadi, Harganya itu mah turun lu loh, langsung- itu harga turun jauh. jadi kemarin kan adik gue nyobain main dan kasih lihat ke gue ya, bang lihat nih bang gitu. Adik gue naik mobil kencang gitu kan, gamenya nggak bisa ngeloading secepat mobilnya jalan. Jadi pas lagi jalan nggak ada apa-apa, hilang gitu, hampa. Terus tunggu beberapa detik baru muncul jalannya, lampu merahnya gitu-gitu. Tahu adik gue udah nabrak sesuatu aja kan. Parah. Itu karena efek terlalu detail di buat karakternya itu Om. Jadi Gue dia mengorbankan apa sih itu rendering ya kan, untuk edit Oh, bulu lainnya ya kan. Dia mending kamu bisa edit bulu itu ya kan, daripada kamu bisa rendering cepet. Aduh, padahal konsepnya bagus banget tuh, sayang banget. Enggak lah, itu juga sudah kelihatan gagalnya sih. Tapi ya, Terlalu gua hype kali ya. Itu kan si Anthem lagi. Si Cyberpunk kan dia ngomong katanya PS4 gagal, di PS5 berhasil. Di PS5 seberhasil itu nggak sih? enggak sih. Itu dia sebelum rilis aku sudah tahu kalau game ini ampas ya kan. Karena dia FPS. Dalam- Coba dia TPS, pasti aku bilang ini masterpiece. Nah, Itu tuh sebenarnya nggak gagal dalam artian bisa dimainin, James. Tapi kalau kita lihat dari segi gameplay atau story itu biasa aja gitu sebenarnya ya. Walaupun Iya. bisa dimainin juga. Tapi lucunya dibandingin sama Anthem lebih tinggi loh skornya daripada, walaupun game udah mati juga Iya. gitu ya. Oh, masih jauh lebih bisa dimainin Anthem dibanding Cyberpunk Iya, sih. iya. Kalau Anthem itu benernya dari gameplaynya dia tidak ada masalah. Permasalahan dia kan cuma satu, servernya yang sampah ya kan. Iya. sama end game kontennya gitu. Iya. Cuma Benar loh. overall maksudnya nggak ada yang salah dengan gameplaynya. Kalau Anthem itu nggak kayak Cyberpunk. Cyberpunk itu salah di semua lini ya kan dia itu. Ya gue kecewa banget. Itu kan dia cuma jualan nama besarnya Witcher ya kan. Bethesda. Gue Iya. masih heran sih sama orang-orang yang hype sama salah satu developer gitu. Iya. Gue sih nggak hype developer sih. Gue emang gue pikir gamenya bakal keren gitu. Ya maksudnya kayak Bethesda nih bagus nih, bakalan bagus. Ternyata ya sama-sama. Iya, karena mereka hype sama studionya ya kan, sama developernya ya kan. Iya, maksud gue Fanboy. nggak pernah ada pikiran buat nge-hype salah satu studio gitu. Gue tadinya gitu, Tadinya gue Bethesda gue fanboy banget, tapi begitu Fallout 76 keluar gue udah kecewa banget, udah berhenti gue tobat. Itu kenapa namanya Mungkin 76 coba? Apa tuh?
Lah iya, kenapa namanya kok Fallout 76? Oh, Gua karena tahu lu Fallout mau lain? 9, tapi jangan gitulah, Bo. Kenapa? Enggak, Gua lu tahu nanya lu mau beneran, 9, tapi jangan gitulah. lu nanya beneran apa mau ngejokes Om? Kalau nanya beneran gue bisa jawab. Iya, Kenapa tanya 76? Dia nanya beneran, Oh, nanya iya, beneran kan. dia belum pernah main. Karena Vault-nya nomor 76 aja udah itu doang. Apa? Karena karakternya berasal dari Vault 76 aja udah. Oh, jadi cuma simpel gitu ya. Tapi lucu Cuk. loh, Bethesda Kira dulu jarang loh ada bikin game semacam gagal. sponsornya atau apa gitu. Kenapa harus 76 Enggak gitu sih. loh. Emang 76 karena kebetulan dimulai dari 76 dari Vault 76 aja. Dikira Nah. ini jarum. Iya, Ki. Dia perokok berat. Iya Tapi berarti jarang belum loh main. Bethesda tuh bikin game gagal, walaupun dia ada beberapa gagal sih. Tapi kayak contoh kayak Evil Within itu bagus loh. Emang itu kalau Evil Within James dia tuh cuma diproduce doang sama Bethesda, bukan Bethesda yang bikin. Walah, kalau ini Bethesda beneran bikin game ya. Iya, kayak Fallout Skyrim tuh baru Bethesda yang bikin. Tapi Bethesda Skyrim bukan Works yang ya. bagus, walaupun gua nggak bisa main sih. Skyrim mah the best game in the world, cuman Fallout 76 mah the worst game in the world. jadi Roda. ini James, parahnya Bethesda tuh dia tuh males. Yang lain udah pada engine-nya udah pada di-upgrade gitu-gitu, dia masih pakai engine yang sama buat game yang sekarang-sekarang gitu. Dia masih pakai engine buat Skyrim sama Fallout 4. Padahal itu engine tahun 2011 loh, gila, Pak. Dia mentang-mentang gamenya bagus, dia merasa pede dengan dia Iya. punya sistem engine Skyrim anjir. bukannya sebelum 2010 ya? Skyrim 2011. Enggak, Skyrim yang sebelum-sebelumnya itu kan Skyrim yang 4. Oh, Elder Oblivion Scroll. maksud lo? Oblivion. Elder Scroll. Oblivion iya. Elder Scroll. Kan Elder dulu, Scroll maksudnya. waktu aku kuliah dulu sudah kenal Skyrim, cuma kan bukan yang itu yang meledak itu. Gua agak ini nih Om, gua agak sensitif nih Om kalau kita ngomong kalau lu salah nyebut Elder Scroll sebagai Skyrim itu gua nggak suka gitu. Oh, Skyrim itu Elder Scrolls 4 kan? Iya, Elder Scroll 5. 5 ya? 4 Oblivion. Nah, Enggak 6. 6 mah Mas LTW. Nah itu Ya, maksudnya itu mah- yang paling itu mah baru masih kan, lama yang masih dibuat. Iya. Masih kayak dia dibuat belum apa masih diangan-angan? Gue beneran berdoa banget itu game bakal bagus sih, soalnya gue sekarang ekspektasi gue sama Bethesda tuh udah rendah banget cu. Jangan sampai memori gue hancur gara-gara Elder Scrolls 6 anjrit. Aduh bisa kecewa banget gue. Enggak, selama dia enggak FPS rasanya masih bisa lah. FPS lah pasti selalu semua FPS, Elder Scrolls. tapi Tapi kan bisa di ini, bisa ganti TPS. TPS. Iya kan bisa Iya, diganti, bisa berarti kan TPS. bukan FPS murni, enggak kayak Enggak, ya yang enggak kayak murni. apa sih tadi yang kita Benar, bahas benar, tadi, benar. game yang sangat berhasil sekali tadi? Gua- Cyberpunk. Oh, Outrider. Enggak lah, itu Outrider Gua juga calon-calon Avenger kedua deh itu. lu pada udah main Outrider gimana? Emang gak bagus? Gue gak main gue. Enggak, jelek. Bukan game gua. bagus sih, cuman gue takut endgame-nya aja kayak Avenger Itu ujung-ujungnya. ya itu sih sama sih, itu berbau Avenger sih itu. Dia Gue nggak percaya kalau nggak Indonesia jual ngomong. engine apa-apa sih masalahnya. Iya, kalau kayak Avenger ya berarti jelek dong. Avenger kan jelek. Nah itu. Green Tapi kan Team waktu WTF demo kan dia. bagus. Waktu demo kan kelihatan wah seru nih, menjanjikan. Dan Nah, Ternyata dan buktinya dibohongin, sama itu loh. Orang main Avenger dulu itu kan bukan demo ya kan, dia kan beta ya kan. Kan waktu Iya, tertentu betul. kan. Nah, ada yang bisa sampai jauh kan itu ceritanya sampai ke last boss-nya kan kalau nggak salah, yang sampai dihapus sama salah satu admin Facebook, admin WhatsApp itu yang di spoiler sama Aim itu. Nah, ini kan sama aja. Jadi ada orang itu sudah sampai istilahnya kalau aku lihat kayak sampai end game banget gitu loh di Outrider itu. Ya memulai karir yang sama seperti Avenger sih kalau aku bilang ini dia. Menggali lubang yang sama. Tapi emang produsernya sama mereka. Enggak, Square Enix sih. beda Square Enix kalau ini. Square Enix Square udah Enix kan banyak bagus, kan? gagal. Iya, dua-duanya Ini Square ini Enix. Square Enix Eropa. Tapi Square Enix udah banyak yang gagal loh. Itu dia Lu buat ini. lu Salah kenapa Star Wars jelaskan 5. gitu biar FF14 jauh ya? Enggak. Kan memang itu ada tulisannya Square Enix Eropa. Oh gitu. Jadi lu Buatannya. oh gitu. Iya. Yang bikin ini sih Epic Games Poland. Kayaknya cuma Bukan. studionya aja ya. Gue nggak ngerti masalah developer, studio. Iya, ya sama kayak Ubisoft lah, kayak Ubisoft Montreal, Ubisoft mana kan gitu. Iya. Montreal kan studionya. Ya nggak ngerti lah. Gue harap Square Enix tuh bikin cepat-cepat bikin Chocobo Racing gitu loh di remake. Tapi kan dia Udah kan. udah ada gini, udah ada Trailer. apa namanya? Bukan, Berita. udah ada rencana.
Iya. Sebenarnya gue udah daripada dia kayak Crash Bandicoot bikin Crash Bandicoot 4, gue mendingan dia kayak bikin remake Crash Bash gitu yang jelas orang tuh udah nunggu. Iya. Oh, udah Iya. ada gini juga Ghost rencana. Daripada dia bikin Crash Bandicoot 4 katanya susah banget katanya itu. Iya. Kita perlu game yang inilah multiplayer kan yang seru rame-rame kan. Crash Bash mah the best Yang pastilah. party. Ya, Crash Bash cocok banget Iya. pasti. Kalau game-game gitu ya banyakan di Nintendo. ya. Tapi Nintendo nggak asik multiplayer ya to be honest. Lebih ke komunikasinya aja sih. Iya, Iya. kurang gini Kalau aja multiplayer, chat partinya. MHGU asik gitu MHGU. Enggak lagi aneh banget di zaman yang semuanya ngobrol tuh gampang sampai Zoom apa video call gampang tapi Nintendo masih ketinggalan anjir aneh banget. Enggak, soalnya Nintendo itu mencanangkan memajukan itu offline. Iya, dia kan Oh. komunitas yang di Komunitas. komunitas. Mhm. Makanya kenapa dia dibuat mobile, bisa dibikin handheld itu kan biar orang Ya, berkumpul. ketemu. Heeh. Ketemu. Nah, Tapi masalahnya gimana, dia nggak Kak? ngitung kalau ada COVID ya kan, harus social distancing ya kan. Nah, tapi ya kalau sekarang apa Wir social dulu. enggak, sekarang kan social distancing kan susah kayak gitu. Harusnya Iya. mereka Iya. udah buat gini baru. Seharusnya mereka bisa update software ya. Masanya itu hardware-nya udah dukung sih, kayak gue main Dauntless udah bisa Iya, down terus kan in-game kita communication. Ya bisa in-game komunikasi. jadinya. Enggak, aturan dia masukin Discord lah ke ini, ke Ya kalau Ke nggak mau Switch. bikin Iya. gini mending Iya. ya kerja aplikasi sama. ya, aplikasi. Kerja sama. Aha. Tapi lu pada tahu gak sih kalau misalnya di internet tuh Nintendo tuh terkenal sebagai developer yang bangsat anjir. Jadi dikit-dikit copyright. Jadi waktu itu gue pernah baca cerita ada orang yang ngadain turnamen apa gitu Smash Bros gitu Iya. kan. Sama SSBW Nintendo. ya? Masih Iya. Jepang tuh emang kan CEO-nya kolot kalau nggak salah. Hmm. Mereka belum Emang. kayak masalah electric vehicle aja mereka masih kurang develop gitu ini sekarang. Jadi kalau di internet tuh kalau lihat tuh orang-orang pada rada benci sih sama Nintendo gara-gara begitu. Iya. Karena Malah kolot ya. aja sih. Kita main game, ceritanya mau main Ori, lu suruh mainin game Nintendo sama PS. Padahal maksudnya online jelas bagusan PS, tapi game Nintendo udah kayak 2 kali harga PS kadang-kadang. iya. Mhm. Enggak, Dan itu parah. sekarang Makanya benci kadang-kadang sama orang Nintendo yang maksudnya- gara-gara MH Rise ya kan. Kenapa MH Rise rilisnya di Switch ya kan, nggak mau di PS? Iya anjing kenapa gitu? Copyright kayaknya deh. Kayak Udah juga sih. dibeli. Enggak sih pasti deal-dealan itu sama Nintendo pak. Untuk yang tapi kan- next MH di PS sudah pasti. Game apa ya SMA? MH6 MH6, MH6. Gen 6 Gen ini kan 6 setelah side-nya, Rise ya? kan side story-nya. Oh Rise Enggak, itu Rise cuma enggak Rise enggak side story. Gen Rise Enggak, mah main kan? Rise itu Gen 5. Enggak, Gen 5 tapi kan Gen 5. beda Main story juga, tempat. flagship game juga tetap. Iya, flagship maksud gua nggak yang maksud langsung ke Gen 6-nya. Kan biasa begitu-gitu kan Gen 5 ya. ke Dia- next gen MHW. langsung. Dia kelasnya sama kayak MHW kan. Iya, Engine-nya lihat Hmm. sama juga tuh sama MHW kan. Engine RE engine-nya dia sih, maksudnya apa? Ininya loh, apa sih Artnya. istilahnya gitu. Ya gitu tuhnya lah. Tapi MHW bagus. Bagus, emang. Bagus. Jauh lebih gerakannya lebih set gitu kalau dibandingin MHW yang lama. MHG. Kalau Tapi lama entah emang kenapa ada aku tuh yang MHW lama. paling nggak suka tuh MHW ya. Kenapa? Gue Maksudnya suka banget malah. sudah mulai kehilangan ke-MH-annya itu se MHW kan. Iya. Ah, Karena lu kan narik pemain baru. Iya, iya. dasar. Wir, apa namanya? Itu pendapat orang tua, gak usah didengar, Enggak, masalahnya setelah aku kembali main MHGU itu rasanya kayak oh ini MH yang bener ya kan. Waduh. Nah, iya, makanya untuk beberapa orang kan yang pusing gitu susah banget MHG, pusing banget. Kayak gue terbantu banget sama MHW, maksudnya pengenalan. Gue udah main dari versi pertama, menurut gue the best MHW gara-gara boda asik banget dimainin. The best itu. Cuman clutch claw tuh hal paling bodoh yang di ayat itu gue paling benci tuh clutch claw itu. Wah, apalagi sekarang ini MH membuat Rise. gampang Bodoh itu. sekali. Bodoh sekali clutch claw itu nggak ada gunanya anjir. Membuat gampang permainan. Kok enak kok pakainya. Apa Enak namanya? sih, enak. Sebenarnya bukan clutch claw-nya James. Woundingnya tuh parah banget. Oh, ya, ngerti. Tapi ya, wounding ini mempergampang loh, jadi damage-nya cepat masuk. Terus Iya. dari cara wounding ini tuh kayak mempengaruhi tag team kita berempat ya, kalau kita main berempat. 2 orang wounding atau 1 orang wounding, sisanya nembak-nembakin. Jadi kayak udah jelas tugasnya tuh ngapain. Nggak kayak itu kayak dulu gitu loh. iya, tapi kan makanya jadi lebih gampang James. Orang-orang Old Hunter ini kan
Old Hunter beda game ya. Maksudnya yang old generation ngerasa lebih gampang gitu, jadi nggak ada serunya lagi MHW. Iya, justru itu kehilangan sense of MH-nya. Kalau zaman dulu Sense of kita main hunting ya, kita main hunting ya. bareng itu kan bener-bener 4 orang dengan DPS tinggi-tinggi ya kan, perkosa satu monster rame-rame ya kan. Gue sih nggak setuju sih kalau dibilang lebih gampang sih, soalnya gue kan pernah main lawan contoh kayak yang game lama tuh yang paling kuat tuh misalnya Alatreon kan di game yang terakhir kan MH3 gitu kan. MH3 tuh Alatreon tuh gampang banget, tapi Alatreon yang itu seru tau, susah lah Alatreon Ya kan ini. memang itu diedit untuk jadi lebih Iya. susah sih, karena engine-nya yang aku ngomong engine terus sih. Maksudnya mekanik gamenya yang dibikin kayak gitu memang. Iya, tapi ya berarti kan susah kan? Iya, Karena tapi mekaniknya susah. tapi itu kan istilahnya gini, kamu cuma nama yang sama, brandnya sama, cuma isinya beda kan benernya itu. Itu kan bukan Alatreon yang kita tahu di MH sebelumnya. Aturan dia kasih nama lain ya kan, jangan Alatreon misalnya apa kayak. Enggak, tapi kan berarti kan lebih susah kan? Enggak gampang kan? Berarti Alatreon yang baru kan? Iya, tapi kan itu bukan istilahku gini. Itu game mode yang baru gitu, bukan game modenya MH gitu loh maksudku. Oh, jadi maksudnya kalau ngelawan Alatreon yang dulu dengan gerakan yang sekarang lebih gampang gitu pasti ya gitu. Iya. Oh, itu mah iya gue ngerti. Maksudnya kan Tapi kayak seed itu kan seed, istilahnya kan seeds kan itu kalau di MH itu. Kalau model main kayak Alatreon terus lawan siapa? Iya. Wolf Tarot ya gitu, itu kan seeds kan. Kurve itu monster baru hitungannya, dan itu kayak new engine baru juga kan buat Iya. MHW lah. Makanya untuk Tapi itu fatalis. orang yang kuno kayak aku, karena aku main sejak lama ya kan. Menurutku aku lebih suka gameplay MH yang lama, yang kita datang, kita perkosa, kita pulang bawa itunya, bawa part body partnya monster itu. Makanya aku sangat tersiksa kan kemarin pas waktu lawan Alatreon, lawan siapa Fatalis, kan aku tersiksa karena aku harus ngikuti mekanikal yang baru itu, yang mesti sembunyi lah, iya. mesti Iya, bonding itu ada segini gimmick lah. sih yang itu. Itu buat aku nyiksa Nah, banget itu. Maksudnya mekanik aku nggak enjoy. namanya. Ya mekaniknya ya, nggak enjoy sama MH-nya aku. Gue malah seneng menurut gue itu seru banget itu. Iya sih, mungkin beda-beda karena sih. mindset ya, Vic ya. Kalau aku mungkin kalau judulnya nggak MH, aku bakal menikmati karena ini sesuatu yang baru ya kan. Enggak, gua tahu Kebo kenapa nggak suka, dia malas main game yang berpikir. Iya, itu karena kan jarinya udah tua gitu kan, jadi refleksnya nggak cepet gitu. Dia kan tahu ini game itu untuk bermain, bukan untuk berpikir gitu. Enggak, karena aku tertanam kalau MH itu seperti ini gitu loh. Kalau nggak seperti ini itu berarti harusnya bukan MH. Nah, ini penolakan dari dalam diri sendiri gitu. Ya itulah contoh-contoh orang kolot kayak gitu. Iya, orang tua begitu. Tapi gimana MHRS rasanya lebih gampang lagi gak? Belum sih, belum. Oh iya, gara-gara nggak bisa Belum build ya, kelihatan. kita nggak tahu ya. Iya. Masih demo. Enggak sih, Tapi ini juga mekanikalnya baru sih, mekaniknya baru sih ini. Karena kita kayaknya bakal bergantung banget sama wire bug-nya itu. Iya. Sama paling kerasa banget sih, masih ada kebiasaan nyerang dari atas gitu. Berusaha mounting tuh nggak ngefek. Oh iya, benar-benar. Kayak misalkan Apalagi hammer, IG nggak gitu. guna sekarang. IG Gitu Enggak, ya. kita belum gunanya- tahu itu nanti IG-nya bakal berubah seperti apa kan kita belum tahu. Mungkin ada senjata baru Iya. kali nanti. Enggak ada. Nggak ada. Fix enggak ada Nggak senjata ada baru. movement-nya yang baru. Nah itu kan dia Skill. Ya. benernya kan itu dengan 3 buff itu sangat GG loh benernya damage outputnya IG itu, tanpa perlu dia loncat-loncat nggak jelas kayak gitu. Ya, cuman ya itu kan karena kebiasaan dari yang lama-lama buat mounting gitu. Enggak, kalau Jadi aku ya, tahu, kalau orang aku ngerasa- inget ya di MB for You itu kan pertama keluar di situ kan. Dia itu untuk Iya. DPS murni, loncat-loncatnya itu malah nggak begitu guna. Oh ya. Jadi emang awalnya si IG itu DPS murni dengan buffnya 3 buff dewanya itu. IG Land ya. Nah, nggak tahu kenapa di justru di MHW IG itu fungsinya mulai rusak ya kan, dia cuma terbang-terbangan kayak laler ya. Iya. Kan? Ya tapi penting sekali tahu itu. Lu jangan salah Master of IG. Itu penting sekali. Aku tuh sampai kesel, aku punya temen ya waktu itu di MHW waktu demo ya kan. Dia itu first MH-nya dia itu MHW. Dan dia jatuh cinta sama IG.
dengan cara terbang-terbang nggak jelas ya kan. Dia nggak tahu kalau ada staggernya. Maksudnya setelah kamu mounting dan jatuh itu kan nggak mungkin kamu bisa mounting lagi ya kan. Iya. Mesti Terus juga nunggu staggernya masuk ya kan. Enggak, dia tuh terus loncat-loncat. Nggak ada damage-nya ya, kadang sampai emosi gitu. iya. Kalau loncat-loncat kan damage-nya nggak ada kan. Damage-nya Iya. kan lebih tinggi di lantai. Tapi tetap nggak ada yang se-epic James ya kan. Lawan apa dulu pakai Lance tuh. Lunastra. Lunastra bro. Bangsat tuh. Lunastra itu monster yang paling nggak boleh ditamengin ya kan, anjing emang. Gimana? DPS-nya kurang nih gara-gara si James nih. Pak, mohon maaf Pak. Kan kita sudah semua berapa orang tuh di chat itu semuanya kecuali dia kan bilang nggak bisa pakai lens anjir. Emang nggak bisa anjir. Iya. Ampun dia dikasih tahu. Soalnya dia kan itu yang api bawah itu yang bikin sebel yang tameng kan. Iya anjir. Sama terasunya itu. Kalau Theostra masih Gimana? bisa kita pakai lens. Kalau Lunastra ampun lah. Lemot soalnya kalau lens itu. Ya susah. Oh, tapi lens itu benernya enak di MHW itu enak untuk mounting loh dengan Iya. loncat-loncatnya itu. Apalagi couch claw-nya yang itu, yang baru. Yang counternya ya. Oh ya counternya langsung itu ya langsung nempel terus ini ya wounding ya dia. Tuh wounding sih bukan mounting. Tapi Ya, ini di situ kalau dia sakit sih damage ya. Mm. Jadi lens itu salah satu orang yang enak buat wounding juga sebenarnya. Iya iya. Iya, Asal wound- pas itunya sih, asal tahu timing counternya sih. Iya, masalahnya ya itu kan counter kan cuma satu kali gebuk ya, satu kali counter. Iya. Nah, damage berikutnya kan kita orang juga harus itu lagi atur buat bantai Lunastra, dan Lunastra tuh nggak gampang, monsternya nggak gampang digebuk dari dekat karena apinya itu. Iya itu kalau udah mulai Dan parah lagi kita ya, ngehan biasa nyusahin tuh ya 1 kan. jam atau 50 menit. Ini Han 20 menit ngarep 2 orang pakai lens bisa menang. Gue udah bilang lu yakin pakai lens, lu nggak mau gue pakai longsword aja. Udah lens bisa, lens tuh senjata kuat dia bilang. Karena kalau di ngomongin damage mah longsword sama lens kekuatan longsword maksudnya gitu loh. damage outputnya. Maksudnya mau pakai Kalau lens, kan dia damage ngomong senjata laknat itu ya. Tapi kalian lihat nggak yang aku share tadi itu untuk MH Rise ya kan? Gimana Hunting Horn segila itu ya kan? Di atasnya ini loh rekornya, di atasnya LS loh. Iya. Ya, memang. masanya Lawan Hunting Horn udah Mamak benar-benar senjata baru. Kalau kata James senjata baru Iya. ya Hunting Horn. Skillnya senjata itu. Iya. Gara-gara kan Bukan skillnya lagi. titelnya itu Nggak kan. nggak perlu ditiup lagi tuh Hunting Horn. Iya. Gila, aku lihat itu yang di-share sama si Faki itu yang tim Darkseid tuh. Itu diputer-puter ke kepalanya loh itu. Mama Claw-nya itu enggak sempat berdiri loh itu. Di bor ya. Kena Iya. itu, kena di blender. Lagi blown weapon ya biasa kayak KO banyak banget itu. Iya, pakai Kalau stagger. Dulu kayak banyak orang ngomong kayaknya ini tuh tuh sebenarnya buat apa sih? Buat tampol damage apa buat support sih? Nah di situ tuh ada 2 kubu tuh. Satu yang bilang kubu support, satu yang bilang kubu gebuk. Wah debat di Iya. orang tuh. Dan pas-pasan tuh Tergantung temen build. yang kenal si Bima itu dia ngomongnya tuh kubu support. Tergantung build sebenarnya. Enggak, tergantung yang Gua- pegang gua- sih. Kalau yang pegang Bima pasti ampas ya kan. Udah aku nggak percaya kalau Hunting Horn yang pegang Bima. Lu Pak, percuma. Lu pada teori doang, ujung-ujungnya sosok fatalis pakai gua doang. Hunting Horn lu Ujung-ujungnya pikir yang bunuh. fatalis, gua nggak denger argumen lu, nggak kedengeran cu. Ujung-ujungnya pikir yang gendong. Iya, ujung-ujungnya gua ya gendong. Tapi kalau main rame-rame gua mati mulu pasti aja, 100% aja. Enggak, tapi ada weapon yang comeback loh di MHRS itu. SNS makin Wih, makin GG. Iya, kembali kayak dulu SNS di MHW Sejak nggak jurus- guna kan Jurus apa? SNS itu. Yang segitiga itu, yang nge-barrage itu di SNS ya L2 bulatnya. Tapi di CP malah MHW ya, juga gitu ya, SNS nggak oke kok. Sejak yang ada Perfect Clash itu oke dia tuh kok, tapi susah banget mainnya nggak bisa gua. guna. Ya. Gue malah sekarang senengan main SNS daripada CB. Pantesan nggak Jadi menang-menang sekarang- fatalis. Itu sekarang tuh ampas.
Itu Gua lagi itu belajar Lance. CB. Lance itu jadiin lo senjata cas lo sekarang. Maksudnya? Dia kalau kita tekan Ya, apa bener. sih kalau di PS itu segitiga sama bulat. Itu dia ngecas. Oh, yang lari. Enggak bukan ngecas apa yang nyabet ke samping itu loh. Oh, ngeden Oh. dulu dia. Iya, itu ngeden dulu. Iya, Dan jadi damage-nya gede kalau dia default nge-rise. gitu. Pokoknya banyak Nice. reward deh di ini. Gue selalu kalau ngomongin Fatalis, gue selalu ke itu Om Kebo di belakang pilar itu anjir. Aduh. Gue detik-detik pertama tuh mikir anjir Om Kebo jago banget. Dia tahu aja sampai segitu-segitunya bangsat gitu. Langsung mati. Aduh, the best. Itu yang bikin aku males main lawan Fatalis ya kan. Ditipu Tapi aku. seru banget ya. Menurut gue lawan Fatalis tuh seru banget aja. Gila. Iya, selama dia nggak curang sih aku nggak masalah ya kan. Cuma Fatalis itu curang ya kan. Dia curang nih kalau udah api biru itu. Iya, Sonak lawan Ian Garuga nggak? Scar Ian Garuga. itu easy peasy itu. Easy peasy itu banget. Gue inget aja tuh barusan ada yang ketawa kan barusan kan. Gue pengen tahu tuh orang dulu kayak ninggalin gua tuh pas lawan Scar Ian Garuga tuh brengsek tuh. Lu masih inget aja anjing sampai sekarang. Lu bayangin coba ya kan dari awal ceritanya begini, tenang lu ntar gue bantuin, ntar kita lawan bareng. Kan gue udah happy dong, wah ada temen nih akhirnya tambah satu nih, maksudnya kita lawan bareng. Tiba-tiba jam 9 pagi nggak tahu apa gue udah han gini loh, ntar lu jadi han sendiri ya, kayak ditinggal gitu anjir. Gue bilang gue kecewa banget nih orang nih, banget nih. Anjing lah. Cukup tai Terus nih, aku dan gua takut tuh cukup kan nggak bisa tahu. flat ya kan, bangsat. Terus gue pas dendamnya waktu itu gue ingat dia kan bilang waktu itu si Devil Joe kalau nggak salah dia ngelawan kan, dia bilang gitu. Nah gue ngomong ke yang lain, kalau nggak salah gue ngomong ke si Pikri ya, lu ada nggak Lu Pikri? Enggak Lu lah, cuma yang ngasih lu nggak clue itu ngomong ke justru gua. Fikri. Justru lu gak ngomong ke gua. Gue yang kasih tau ke Kebo kalau dia tuh kurang Devil Joe. Oh lu ya bukan Bijikto ya? Enggak. Bukan, gue biji itu tahu. Oh ya udah kayak lagi sama Komandor kalau nggak salah ya, goblok juga itu. Komandan gak ikut Bilang, "Lu ikutan. kenapa nggak Devil Joe?" katanya dikasih tahu. Oh ya dia lawan terus dapat. Tapi sampai sekarang dia belum platinum sih karena dosa sama gua. Iya Itu udah. kutukan itu brengsek. Bukan. Lu gak berniat platinumin lagi apa? Enggak, karena aku butuh satu monster yang paling bangsat ya kan. Lunastro. Aku males sudah kalau sama Oh. Lunastro mah bangsat banget men. Dari dulu loh gue sama dia nyari bareng-bareng, inget gak kita yang pas masih high rank itu. Iya. Ayo kita bantu Lunastro bisa kita bareng-bareng. Akhirnya gue dapat. Lu waktu itu udah dapat yang kecil atau yang gede? Dulu gue Yang belum dapat kecil. dua-duanya. Aku Dulu gua males dapat udah dua-duanya. Lunastra. Aku tuh udah dapet yang gede, James. Tapi aku Iya yang waktu itu dibunuh maksudnya ya yang kan. gede gue dibantuin sama si Indonesia deh, si Yusuf. Enggak, maksudnya aku udah ketemu yang gede, tapi aku yang dibunuh ya kan, bukan dia yang tak bunuh. Gagal dong. Soalnya chance-nya cuma yang satu kali dapet dari itu loh, dari investigation itu loh. Tapi gila sih gue 2 kali ngepat udah kayak dua-duanya tuh udah kayak apa namanya di last minute banget. Gue inget pertama kali pateng MHW tuh lawan Kushaladora kan. Itu gue sama si Sujiort itu ngehan dan kita orang tuh udah mati 2 kali. Terus waktu tuh tinggal 5 menit dan kita nggak tahu tuh dia belum pincang-pincang. Terus dalam hati gue aduh anjir ini kita berhasil nggak ya. Terus si Sujiort udah lemes gitu, udah ayo kita bisa. Lu bayangin gak sih gue sebelum kan 50 menit kan, gue kelarnya di 49.57, 3 detik lagi gue kalah. Itu yang pertama, itu yang plat yang pertama. Yang kedua itu gua kalau nggak salah masuk ke ini sendiri apa namanya? Kalau kita MH Iceborne kan ada kayak bisa masuk ke tempat sendiri kan ya? Apa yang namanya gue lupa. Apaan? Hunter. Iya, itu bisa masuk ini sendiri yang ada level-levelnya, gue lupa. Oh, itu Guiding loh, Land. Guiding Land. Iya Guiding Land. Dulu kan belum ada Oh. Guiding Land tuh. Nah gue summon tuh Skartian Garuga sampai habis kan gue meskar. Terus akhirnya tinggal 1. Udah gue habisinnya 1. Gua bunuh kan 1, gue gak tahu ternyata itu yang kecil atau yang gede. Ternyata pas keluar ternyata itu yang gue cari dan langsung ngepat. Gila itu rasanya kayak langsung pengen gue lempar game-nya. Bukan senang tapi pengen gue lempar game-nya. Tapi emang kalau kamu itu kalau bukan yang Daiwan ya untuk siapa tadi Daura itu emang susah karena sudah di buff dia. Zaman dulu dia itu bego ya kan. Tiap dia terbang kamu flash pasti dia langsung terkapar. Iya, ya kan? iya. Dan pas-pasan tuh gue waktu itu dia update baru gue ngerasa gue tinggal itu doang. Aduh capek dah. Gila lawannya Daura susah itu. Makanya gue benci banget lawan Daura. Daura dulu itu kayak snack ya kan. Sebelum pet sialan itu ya kan. Iya, Gak cuma Daura loh. Itu gila aja terbang mulu. Semua Elder Dragon sih itu juga, Toastra juga, terus
si Nergiganto juga kan ya. Iya, iya tapi Iya. yang paling butuh flash itu cuma Daura ya kan karena kelakuannya Iya. kayak ampas ya kan. Sama Toastra sih. Destra itu masih di bawah ya kan. Itu Daura doang itu sudah terbang, armor angin, terus ngeluarin angin topan ya kan. Udahlah kalau kamu mau ngapain sebenarnya cuma nonton aja dari bawah ya kan. Iya. Terus dia punya topan memang udah menyebalkannya tuh kalau kita deket. Dia kayak tiba-tiba Mental. mundur gitu karakternya. Stagger. Yang gue denger tuh cuma keluhan-keluhan orang yang gak pakai bow. Gue gak ngerti aja keluhan-keluhan kalian tuh. Terbang, tembak aja. Ngapain apa pusing ya? Terbang, tembak aja anjir. Lu ketiup angin, ya gue usah deket-deket, jauhan dikit lah. Tapi kalau ketabrak langsung mati. Enggak sih, kalau aku udah menyerah sih pakai bu itu CMHW itu. Susah. Lebih susah Emma lama sih. Pakai Enggak, aku lebih suka Emba lama untuk bu. Lebih Emba susah Lama itu. menurutku aku nggak bisa pakai aku. Sejak awal sampai sekarang aku nggak pernah bisa pakai itu bu itu. gue juga nggak bisa Emang pakai yang- tuh. MH lama kan baunya harus diem di tempat, nggak bisa. Iya, tapi Bisa damage-nya gerak, kan? pasti nggak perlu joget-joget yang gesek anak panah lah, yang apalah. Berarti Kita build-nya tinggal nggak ngecas. bagus sama kebo. Tinggal ngecas Iya, emang kalau beda jauh kan. spread cas. Emang rock, baunya gitu. MHW tuh tergantung build banget. Iya, itu Iya. aku nggak Sama build. paham. Iya. Cuma harus punya cara banyak mainnya beda elemen. cara mainnya beda sama bola lama kalau menurutku. Nggak kayak kalau dulu apa namanya piercing ya udah piercing dari depannya mukanya monster ya kan. Udah di patch kan, nggak bisa gitu lagi. Aku tuh masih menarik oh ya kan berhubung besok nyepi ya kan. Aku ngucapinnya di sini aja ya kan. Selamat hari raya nyepi untuk Wira ya kan. Emang dia denger apa? Ya nggak tahu kan, yang penting dia dengernya kan besok Senin kalau kita upload atau besok besok ya kan. Iya. Oh enggak, ini kalau di tempat Wira jam berapa sih ini? Ini Belum, belum 1 jam belum- lagi. belum Nggak, Iya, dia jam 12 11 ya. gitu. Dia tuh nggak Belum. tidur, dia tuh cuma lagi berusaha ngomong. Dia bilang tuh tadi di chat tuh kan sinyalnya cuma 1 barnya. Oh iya, dia masih ada di dalam kok ini. Gua kemarin nonton itu kan Instagram, ada kayak video Instagram kocak gitu. Jadi ada kayak orang Amerika gitu rekam dia sama pacarnya lagi masak ayam gitu. Beberapa detik kemudian ketika dia bilang, "Hey, what's up? Kita berdua mau masak ayam kali ini gini gitu." Ceweknya di belakang lagi ngerebus sesuatu. Karena habis itu ceweknya nengok ke arah wastafel kan, gue bilang. Terus dia marah, "Weh, goblok," gitu. "Ini apaan?" gitu. "Ini apaan?" kata cowoknya gitu kan. "Ini kenapa habis cuci ayam airnya ada busanya gitu?" "Ya kan gue cuci ayamnya, gue cuci pakai dicuci pakai sabun." Terus langsung ceweknya marah-marah gitu kan, lu ini ya ditart ya apa, lu itu idiot ya berkebutuhan khusus gitu. Ibu lu nggak pernah ngajarin lu cara nyuci ayam gitu. Lu udah ngancurin makan malam gua, udah selesai makan malam gua, udah nggak bisa dimakan. Sama dia langsung dibuat tempat sampah gitu, terus udah dia pergi dari dapur itu. Brengsek bawa ibu ya dia. Iya, tapi emang ceweknya tuh kesel banget. Dia begitu ekspresinya tuh lihat ada busa di air, dia langsung begitu ceweknya. Dia nggak pernah mengalami permasalahan rumah tangga di Indonesia sih. Emang kayak gimana tuh, Om? Ya, ini Kayaknya punya dimasakin. cerita deh. Di lagi masak ayam, ayamnya ditinggal ngobrol sama tetangga terus gosong nempel di wajan ya kan. Kebol. Terus itu disuruh keluarin ayam dari freezer, Pak. Tapi kan nggak marah maksudnya. Oh ya udah kalau gosong nggak apa-apa, bisa beli wajan lagi sama ayam lagi. Kan nggak sampai marah. Bodoh lu, nggak pernah diajar ibumu. Kan nggak kayak gitu juga kan. Gue jadi kayak waktu gue di Prancis tuh sama teman-teman gue tuh orangnya kan pelupa banget ya gitu, bener-bener kayak suka lupa gitu kan. Gue pernah masak pasta, gue masukin panci pastanya tapi nggak gue kasih air. Wah keren tuh. Jadi kebakar, literally kebakar gitu. Teman gue manggil kan, "Fik, apaan Fik, ini pasta doang gak lu kasih air gitu." Iya, basat ya udah abis itu gagal. Terus gue pernah masukin beras ke magic jar, lupa gue kasih air. Jadi gue udah nungguin sejam kan, gue cek nasinya udah jadi belum, truk yang lihat cuma nasi anget, beras anget. Tapi masih penting lah daripada lu masukin air, masukin beras, sudah kamu cetekin ya kan. Tapi kamu lupa nggak colokin. Itu ada temenku yang ajaib kayak gitu waktu aku ngontrak dulu itu. Jadi udah dicetekin, udah beres, tinggal masak
masak lah ya kan. Begitu buka Magicom ya lah, kok nggak ada cetek-cetek. Soalnya nggak dicolokin sama si kampret ya. Jadi udah diingetkan, udah dicetekin, udah aman, beres. Taunya nggak dicolokin, itu lebih kurang ajar daripada itu loh. Lupa nggak ngasih air atau lupa nggak nekan itunya cooknya itu loh. Bentar lagi puasa ya, cu. Nggak kerasa ya. Mei. Mei, April ya. April puasa. April. Oh. Aduh, jangan ngingetin aku lah. Kenapa, Om? Aku sedih kalau puasa itu. Kenapa? Lapar. Kenapa? Anak SD anjing. Enggak sih, tapi cuma aku kadang kalau ini sih, kalau aku biar puasanya kuat ya siangnya ke warung lah, biar Biar makan. Ya. Iyalah, bener lah. kan biar kuat nanti sampai maghrib ya kan puasanya. Iyalah, bener. Daripada maksain kan mendingan istirahat dulu, lanjut Iya, lagi. Iya, nggak apa-apa, nanti lanjut lagi ya kan. Biar kuat puasanya. Tapi kalau puasa tuh bener-bener jadi cepet banget waktu anjir. Kalau ini puasa. Tiba-tiba Nggak ada udah ceritanya selesai. ya tambah lambat Ya makanya jadi Iya, Terga- tambah berasa lambat. lebih cepet. Siangnya jadi lebih lambat ya kan. Enggak lah Om. Karena nunggu maghrib terus tiba-tiba udah maghrib. Justru itu aku sambil liatin jam kalau kayak gitu itu. Gue juga kadang-kadang ngerasa cepet banget, tapi kadang-kadang ngerasa lama banget. Kalau nggak ada hiburan kan, nggak ada distraction gitu kan, kerasa banget lamanya. Iya, kalau main Genshin terus ntar kan bakal nggak kerasa itu. Cuk, resinnya kan terbatas anjrit. Ya tapi aku punya Lu kan cerita banyak. tuh. Gara-gara Enggak, udah puasa. mau habis gue. Puasa sama taruhan ya. Jadi Taruhan aku tuh bola, ada oh iya. buka bersama kantor tuh. Buka bersama kantor. Nah, aku tuh seharian emang di kantor waktu itu dan aku teriak-teriak lapar ya kan. Nah, Lu orang paling ngeselin itu di kantor itu. waktu udah nunggu makanan datang kan jam 5 tuh. Jam 5 ada temenku nantangin, kamu kalau berani batalin puasamu nih 50.000, awalnya 50.000 aku nggak mau. Kalau 100, ayo taruhan 100. Oh iya nggak apa-apa 100. Keluarin dulu duitmu 100. Duitnya nanti 100 keluarin, aku langsung batalin puasa lah. Aku ya seneng-seneng aja ya kan. Jangan ditiru ya teman-teman. Jadi temenku itu sampai nggak bisa berkata-kata ya kan. Lah beneran dibatalin semacam kayak gitulah. Yang nantang dia lah, jadi dia yang jiper. Soalnya dia tahu aku menderita seharian ya kan. Jadi dia Lapar, yakin kalau aku puasa lapar. beneran ya. Gimana, Bo? Lapar. Jadi sambil lemes itu James. Aduh, tapi- lapar. Tapi puasa di Indonesia tuh hitungannya easy tau Om. Cuma berapa jam. Easy. Gue waktu di Prancis tau gak, gue buka-bukanya jam berapa Om? Jam 9 malam gue baru buka. Kok bisa begitu? Sahurnya jam 3 ya. Ya Sahurnya kan beda- itunya beda di ini, belahan zona bumi waktu. utara kan dia. Iya. Jadi matahari kan buka puasa tuh pas matahari terbenam kan James. Matahari tuh terbenam baru jam 9 malam, 9 PM. Pas musim dingin ya berarti. Musim panas itu. Oh, Musim panas kebalik ya, malah. sorry. Musim Ah. panas siangnya lebih panjang ya kan. Kalau di Iya, gue sahurnya sama kayak orang Indo tapi gue jam 9 malam. Tapi yang susah tuh bukan nahan makan aja. Lu kalau lagi kan tahu kan lagi summer. Lu tahu pakaiannya gimana bule-bule kalau lagi summer. terus lu ya nafsu. lu kali di tempat umum sih. Technically gue bisa diem aja di rumah, nggak mikir gitu. Tapi gue bener-bener sama temen gue udah ke pusat kota terus kita duduk di halte, kita ngeliatin cewek aja pakai kacamata gitu kan biar gak kelihatan mata Ya. kita ngadep kayak kemana. Dek itu arah jam 12 gila hot pants-nya anjing gitu. Nggak batalin sih itu. Iya. Kalau aku Gua jadi justru kayak- gini, aku puasa itu niatnya bukan untuk ibadah sih kalau aku. Maksudnya niat Apa tuh? niat terbesarnya diet berjamaah ya kan. Kapan lagi kamu Nggak- diet tapi nggak temenmu bisa. juga ikut diet ya kan. Bisa karena makannya banyak. Karena Bing eating malamnya. Iya, pas buka makannya gila-gilaan, gak Ya, bisa, cuy. itu Nggak bisa salahmu ya diet kan. itu. Makanya niatmu harus niat diet. Jadi harus makan malam buka pun kamu makannya juga teratur ya kan. Nah, kalau ngeliat Tapi Om susah Kopo sih tau. kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin Karena mana bullshit bisa itu. kok, lu aja di kantor udah teriak lapar. Enggak, tapi aku bener-bener nggak pernah kalap kalau buka itu aku nggak kalap. Jadi Gue super aku makan sesuai aturan dietku. Yang tak niatin karena diet.
jadi misal aku nggak kuat di puasa, misal aku nggak kuat di jam 3 jam 4, ya udah aku makan karena aku nggak kuat ya kan. Kalau temen-temen kan nggak sayang tuh dibatalin jam segini, enggak, aku karena niatku diet ya kan. Kalau aku nggak kuat ya aku makan lah. Gila apa kok menyiksa diri sendiri sampai jam 6 Ada banget sih. Tapi emang rata-rata yang mikirannya dia tuh gagal tau. Gue biasanya kalau puasa kan biasanya malah naik berat badan gue. Gara-gara ya gue emang kalap sih kalau buka. Nah itu kalap kamu namanya. Iya benar. Itu juga ada tuh waktu kuliah tuh, ada temen itu nakal banget ya kan, sukanya itu gangguin orang puasa. Nah jadi dia itu tiap puasa kalau di kampus itu selalu ngajak orang makan ya kan. Dia cuma mau batalin puasa kalau ada temennya kayak gitu. Aku beberapa kali kena sih, soalnya ditraktir sama dia. Dia traktir. Itu istilahnya apa om? Berbagi dosa ya kan? Berbagi Dia dosa. traktir, dia ngajak makan tuh dia yang traktir. Nah suatu waktu dia itu ngajak salah satu temenku, Jawa, mukanya Jawa. Ya kan? Dia itu masih semester 1, belum kenal banget kan. Udah makan. Enak, seneng aku punya temen batalin puasa gitu. Yang diajak makan jam lah. Aku kan Kristen, nggak masalah kan aku makan jam segini. Jadi dia terus harian diem aja ya kan. Dia merasa menyesal ya kan membatalkan puasanya gitu. Kena prank ya. Iya, dia yang kena prank akhirnya. Jadi dia tuh lemes harian. Ditanyain tuh, kenapa lemes? Nganu puasa ya? Enggak, udah batal. Lah, kok lemes? Udah batal. Salah ngajak temen. Jadi ya temenku itu ya nggak bersalah ya, loh kan nggak apa-apa aku makan, aku kan nggak puasa. Itu kesel Kebiasaan. Tapi lu puasa tahun kemarin berarti nggak bolong-bolong atau gimana om? Oh, bolong berapa ya? 7. Bolong berapa? Sih? Itu sengaja tapi. Iya ya, aku pokoknya kalau nggak kuat aku makan. Mau jam berapa pun, jam 4 sore, jam setengah 5 sore pun kalau udah nggak kuat ya udah aku batalin. Kan itu kan maksudnya kalau aku ya batasmu segitu ya kan. Kalau kamu nggak ada yang nggak bagus kalau aku gitu. Gue nggak ngejudge, cuma pengen tahu aja, kepo. Karena gue sendiri juga bolong-bolong. Iya. malah waktu di Bintan kayaknya gue malah puasanya yang sedikit, nggak puasanya yang banyak waktu gue tinggal sendiri. Habis males. Bangsat emang gue. Tapi katanya kalau puasa dibatalin katanya pas 1 tahun itu selain ini harus diganti ya? Gimana? Harus diganti. Ya yang mau Belum ganti sih. puasa. Iya. Ya itu kan. Menurut lu gue ganti nggak? Enggak. Selamat, Anda mendapatkan hadiah. Kalau aku tuh paling males ganti, soalnya apa ya kan? Temennya nggak ada yang puasa ya kan? Iya, malah susah. Kamu puasa ya kan, misalnya terus ke kantor, temenmu makan di sebelahmu. Mending ikut makan lah. Itu sama kayak puasa di kampus ya kan? Kamu mau niat puasa, kamu nunggu jam antara waktu kuliah, kamu ke kantin dengan sama teman-temanmu. Teman-teman nggak ada yang puasa, ya mau ikut nggak puasa lah, solidaritas. Bangsat. Om Kubo tuh kalau ngomong rasanya kayak dengerin anak SMA ngomong, tau gak? Padahal Om Kubo jauh lebih tua, tau gak? Mantap om, lanjutkan seperti itu om. Memang harus bayar ya kalau misalnya batal gitu. Lah, Wira comeback tuh. Iya, kalau iya. Peraturannya Gua ganti hotspot. Oh. Nice. Sekarang pakai Iya, simpati. harus bayar kalau misalnya gitu. Kayak kalau lu mens juga, kalau cewek mens juga dibayar Ini lagi. yang berat ini besok, puasa besok nih Vic, tak kasih tahu. Puasa apa? Ya puasa Ramadan besok ini. Tahun ini. Kenapa Karena emang? Oh. istriku kan baru melahirkan, dia itu kan nggak wajib puasa ya kan. Nah, Oh. aku jadi nggak punya teman puasa kan kalau di rumah. Benar. Berat ini. Tapi Om Kebo kalau di depan istri pura-pura puasa apa enggak? Enggak lah, Masih aku itu kan jaga orangnya image, ya? jujur, suatu Iya. hubungan itu harus didasari dengan kejujuran, Betul. Bohong gitu.
Wih. Nice loh. Jadi aku kalau nggak puasa itu ya makan aja di rumah ya kan. Hmm. Paling Berarti- cuma dimarahin. Udah susah-susah dimasain sahur dan lain-lain. Bahkan nggak Hmm. kuat. Gampang ngomongnya. Ya, Eh, kalau kuat by the way kan besok nyepi itu apaan sih, gue gak pernah tahu. Kalau Nyepi itu literally diem aja gitu atau gimana? nyepi Itu itu kalau kan nggak salah sebenarnya ulang tahun. Kok ulang tahun? Tahun baru. Tahun baru. Oh, Tahun baru bagi umat Hindu. Ah. Nah, itu tuh dalam nyepi itu ada beberapa larangan. 4. Tidak boleh berpergian, tidak boleh menyalakan lampu, tidak boleh beraktivitas, sama berpuasa. oh ya puasa ya Bir ya. 1 hari penuh ya Bir ya. Ya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya. Air pun Puasanya nggak boleh minum. makan apa minum? Air pun nggak boleh minum puasanya. Nah, itu kan sebenarnya sama kayak semedi dulu. Oh, jadi air boleh ya? Nggak. Jadi Oh, kita air apa? kayak semedi gitu sebenarnya dulu. Oh, ngerti. Jadi kan Tapi sekarang udah enggak. Kalau nggak ya sekarang udah enggak. Mhm. Susah menjalankan. Iyalah. Jadi ya cuma tidak menyalakan lampu, tidak beraktivitas, sama tidak keluar aja, gitu aja. Lampu ini Makan, literally lampu apa listrik, Wir, maksudnya? Cahaya. Oh, jadi Main kalau HP gue nggak boleh nyalain juga. PS Ya? boleh nggak? Nyalain PS boleh nggak? Sebenarnya kalau tergantung dari beberapa tahun, ada wifi-nya dimatikan, listriknya dimatikan. Iya, listrik dimatikan kayaknya. Nah, kalau Kalau sekarang sih enggak, sekarang karena kan memang udah. Soalnya kan itu kan juga vital, misalnya bagi yang punya bayi kan nggak boleh. Oh gitu. Gitu. Iya benar. Terus gimana? Baru gue pengen tanya. Terus gimana kalau orang-orang yang tidak mengikuti, kan kasihan juga kalau listrik dimatikan. Ya, Gitu. maksudnya kan kayak di Islam sendiri kan yang sakit kan diperbolehkan untuk tidak ikut. Iya, Kalau di Indo jadi ada yang pengecualian. diperbolehkan. Oh, Tapi kan ini jadi ya. tergantung pecalangnya kan, jahat apa enggak. enggak sih kalau di sini pecalannya nggak ada yang jahat. Oh. Literally paling kalau Tapi kalau pecalang boleh keluar tuh, Wir. Wah, Ya kan, boleh. tugasnya. itu Pecalang tugasnya tuh apaan? Pecalang tuh apaan? polisi, ya Polisi. kayak seperti keamanan. Oh. Kayak FPI. Bukan, bukan. Enggak, khusus untuk ini Pasari Enggak, nyepinya. sebenarnya pecalang itu Enggak ya? ada di setiap, kalau di sini kan bukan RT dipakai, Banjar dipakai. Enggak, pecalang tuh kayak Babin Kamtipmas itu loh. Nah, Gue malah makin itu. pusing. Ya kayak Satpam. hansip ya jatuhnya ya. Iya. Siskamling, siskamling. Ya, siskamling itu. Tapi adat ya itunya bukan. Iya, adat, bukan Ya, masuk makanya ke istilahnya dia kan polisi adat. Oh, jadi gue baru tahu asal muasalnya tuh lu meditasi seharian gitu ya, Wir? Jadi diem di tempat Iya. itu kayak. Iya. Nah itu sampai sekarang, zaman sekarang ada yang ngelakuin itu juga? Maksudnya Kalau ada yang beneran kayak gitu? Pure? Ya ada Kalau- lah. Ada pasti Pasti kan ada beberapa sih ya. orang Iya. ada. Kan cuma yang kamu lihat itu kan karena Wira ya kan, yang tingkat kepatuhannya cuma seujung kuku ya kan. Tapi gue juga mikirnya kalau Wira juga anak-anak makan gitu. Maksudnya dia diem aja gitu, semedi gitu. Enggak, dulu gua semedi dari jam Lu 6 pagi sampai jam 12 siang. Oh. Bangunnya jam 11 siang. Bangsat, Itu udah ya. lumayan lama loh. Itu sama kayak aku kalau puasa sih, aku juga semedi sih zaman dulu itu. Iya. Kalau libur kuliah, jadi sejak subuh ya kan sampai jam 6 sore aku tidur. Malamnya aku melek, aku nggak mau tidur ya kan. Iya, gitu caranya. Lu sialan ya. Jadi melek itu udah adzan maghrib. Oh, udah maghrib ya. Gitu. Iya bener juga, gue baru kepikiran yang soal apa namanya, kalau bisa di SMA negeri di Jakarta gitu nggak ada kayak pelajaran Hindu sama Buddha gitu ya? Ada. Ada, Emang tapi kan Emang ada ya? Ada keluar. Ada. Keluar harusnya sendiri, sih di Bu. negeri ada. Nanti Oh, kan bisa Siswanya pada sendiri. keluar, Wir. Itu fake. Oh, Sama kayak di sini, kalau di sekolah Mungkin di negeri SMA lo ada kok. dipisahin fake. Nggak, kayaknya di SMA gue doang. nggak ada yang Hindu, nggak ada yang Buddha Ya, kayaknya mungkin di karena Kristen nggak sama ada, Islam. jadi kan nggak ada kelasnya. Karena emang nggak ada. Biasanya Gua pernah dikumpulin tuh satu gini tuh, satu sekolah. Dikumpulin habis itu dikasih camp konsentrasi aja rasis.
Iya makanya gitu, gue juga kepikir. Tapi maksudnya bukan enak sih, maksudnya itu karena pelajaran yang aku zaman sekolah itu ada kewajiban sholat zuhur di sekolah, coba itu menurutku itu Kayaknya gue juga membebani, ada deh. Iya, gue juga ada deh kayaknya Enggak, SMP atau SMA gitu. ini ibadah ya kan, bukan Iya. pelajaran loh ya. Kalau yang Iya. teman Hindu atau teman-teman Buddha misalnya kan untuk sendiri kan untuk mata pelajarannya dia ya kan. Ini kayak sholat coba. Kamu wajib sholat di Ya. sekolah, itu nyusahin ya kan. Dan aku Emang nggak pernah pulangnya jam ikut. Lu tahu nilaiku berapa? Nilaiku 5 Pak, agama Islam Pak. Jadi di rapotnya Ya, nilainya 5. emang berarti kan emang lo tidak mengamalkan agama dengan baik kan. Enggak, Makanya dikasih permasalahannya nilaiku kalau di rata-rata, kalau nilai ujiannya itu dapat 7 Im. Tapi cuma karena aku nggak pernah sholat di sekolah, aku dikasih 5, itu kan brengsek ya kan gurunya. Kalau gue malah enggak Om. Kalau gue agama Islam itu secara teori gue tuh nilai 100 Om di SMA tuh nilai gue 100 agama gue. Tapi secara praktek gue jelek banget. Tapi kan praktek kan pribadi nggak dinilai kan. Tapi teori gue selalu 100. Gue hafalan selalu hafal. Wait. Apa Aku punya namanya? cerita tuh yang nerusin yang Kalau tadi itu. ujian selalu 100. Gak nyontek itu emang gue ngerti gitu. Tapi praktek gue jebot banget. Itu temenku ada yang anaknya ini kayak pemuka agama gitulah ya kan. Nah, Dia juga nggak mau sholat di sekolah, dia maunya sholat di rumah ya kan. Dapat Oh, nilai gitu? 5. Pulang dari terima rapot itu dia dihajar sama bapak. Kamu PKI sekarang ya. Agama kok 5. Kok konklusinya langsung begitu anjing? Langsung to the point gitu. Iya. Iya. Dia sampai ketawa nggak, dia curhat itu yang ada itu anak-anak kan dapat 5 semua kan satu kumpulan itu. Jadi yang ada nggak ada yang simpatik ya, cuma ketawa ngakak ya. Jadi dia langsung tuduh PKI sama bapaknya. Gue jadi kepikiran deh, kok kenapa yang ini mungkin ngamalan gue dong sih, kalau bapaknya Ustadz tuh anaknya selalu bandel. Lu pernah ngerasa gitu? Gue sih Enggak. enggak sih. Gue punya, Teman gue bapaknya Ustadz soleh banget. Oh, gue punya 3 kenalan bapaknya Ustadz bandel-bandel semua, balapan motor lah, narkoba lah, gitu-gitu lah. Makanya gue ngomong kayak gini biar gue nggak ini kan, nggak apa namanya, nggak rasis gitu lah, nggak mengeneralisasi gitu. Makanya gue nanya dulu, nggak akan berarti gue doang gitu kan. Ya kalau temenku itu sih iya sih, maksudnya cuma dia bukan anak nakal kayak gitu, cuma anak bandel aja. Maksudnya bandelnya kayak suka pulang malam lah, suka apa, tapi nggak sampai ke narkoba atau balap liar kayak gitu sih yang temenku tadi itu. Kalau gue beneran nyampe ngajinya nomor 1 ya kan, gila. Dia nakal kayak gitu, tapi ngajinya itu sangat lancar sekali ya kan. Aku sampai waktu EFTA praktek itu lip sync di sebelahnya dia. Lu bayangin nggak? Jadi aku tuh bener-bener nggak bisa baca Arab ya kan. Sekarang juga. Ya sampai sekarang. Nice. Nah, EFTA praktek Pak. Aku, aduh gimana ya ini. Nah, masalahnya temen-temenku itu takut sama aku waktu itu. Karena yang pegang bahasa Inggris cuma aku ya kan. Oh. Saya kira lu karena suka malam. Enggak. Mereka takut gak tak contekin Langsung contekin, iya bener. Terus akhirnya udah gini deh, gampang. Kita ambil jalan tengahnya. Jalan tengahnya sangat brengsek sekali ya kan. Yang temanku di belakangku itu ngaji ya kan. Aku cuma mangap-mangap aja mulutnya lip sync. Kalau lu gimana James? Lu orangnya religius gak James? Gue enggak, gue sendiri kan gue gimana ya? Gue kan Kristen ya, maksudnya gue kalau Kristen kayak per minggu gue merasa kayak kan yang namanya harus ke gereja kan nggak wajib ya, maksudnya kayak lu agama Kristen lu nggak wajib maksudnya ke gereja. Kenapa? Karena menurut gue kayak kadang-kadang orang yang bahkan ke gereja kadang-kadang lebih bangsat daripada orang yang nggak ke gereja, maksudnya gitu loh. Jadi gue kayak gue bukan bilang nggak percaya sama Tuhan ya, gue percaya. Cuman kalau disuruh kayak dikit-dikit disuruh apa namanya kayak per minggu kayak ada disuruh kayak biasa orang itulah gimana ya kalau orang ngomongnya
Jadi jangan Iya. nilai orang tuh baik gara-gara sering ke gereja gitu maksud lu. Iya, maksud gua kan kayak kadang-kadang ada orang yang Iya. pelayanan. Gue dari tadi nyari kata-kata itu pelayanan. Ya belum tentu kadang-kadang Nggak tahu gua pelayanan sama orang yang nggak pelayanan lebih bagus orang pelayanan kan belum tentu gitu loh. Ya, contohnya orang itu pelayanan tapi kayak pelayanan kayak cuman kedok doang kan bisa gitu loh. Nah, kadang-kadang Iya, Oh, lu nyari gimana? nyari cewek gitu. Nggak ada hubungannya bukan sama cari cewek maksud. Emang pelayanan tuh apa Kadang-kadang sih? lu Maksudnya nakal di depan di luar pelayanan. Emang pelayanan tuh iya kayak di luar gimana aja? pelayanan. Di Jelasin luar dulu. gereja lah maksudnya kehidupannya tuh bangsat tapi dia tukang tiap minggu pelayanan gitu kan nggak menghapus dosa dia gitu loh. Oh. Kayak teman-teman gua ada yang pelayanan memang orangnya baik Tuhan banget. Kita nggak tahu kalau dia demen bokep kita kan juga nggak tahu ya. Iya, betul. Kayak Gebo gitu kan sosok baik tapi untungnya dia nggak sosok baik emang udah bangsat dari dulu. Jadi gue juga ya kalau ngomong religius banget enggak tapi ngomong nggak percaya juga enggak sih. Jadi kayak gue masih 50-50 lah. Dan sampai sekarang gue juga belum dapet gereja yang cocok sih. Kayak dulu gue sudah suka pindah-pindah gereja tapi sempat ada yang cocok tapi nggak lama kayak hilang lagi. Jadi kayak gue juga masih belum tahu kenapa gue harus ke gereja. Gue harus cari jawaban kenapa gue masih belum mau ke gereja. Jadi gue kayak nggak bisa paksain diri gue ke gereja gitu loh. Gimana Gue ya? pernah baca tuh yang uniknya orang Kristen tuh itu ya. Jadi nggak, gue pernah baca kan yang kata kalau orang Kristen tuh dia punya komunitas sendiri tergantung sama gerejanya kan ya. Iya. Iya benar Bik. Nah iya. James begitu. juga pengen nanya James. Sorry James, motong James. Iya silakan. Itu bener nggak siraman rohani itu sampai nangis gitu? Oh iya ada bro. Itu jadi gini nih ceritanya. Jadi ada beberapa orang itu siraman rohani itu kayak dia bisa menyentuh sampai hati. Jadi kalau dia tiba-tiba kayak dia merasa kayak Tuhan nyamperin dia. Dari teman-teman gue yang maksudnya dari yang awalnya bangsat tiba-tiba jadi baik kebanyakan seperti itu. Jadi gue sempat tanya itu maksudnya dia lebay banget sih kenapa bisa kayak dia kalau luar kayak mungkin Islam atau Hindu ada bahasa-bahasa tersendiri Ada. lah ya. Ada. Ya. Sebenarnya Kristen juga ngomong ada kayak shalabalala gitu. Gue kagak ngerti sebenarnya itu ada. Tapi ternyata tuh dari gue tanya itu ternyata bahasa sendiri yang menyatu dengan kata-kata seperti mendekatkan diri dengan Tuhan gitu ya. Jadi kayak dia gitu-gitu tiba-tiba Tuhan kayak nyamperin dia nyentuh hatinya terus dia kayak bisa keluar air mata sendiri. Itu ada itu kayak orang udah fanatik. Itu yang pertama. Terus yang kedua menurut jadi beberapa orang kayak teman-teman gue nih. Jadi tuh sebenarnya ini keluarga gue sendiri juga mengalami ya. Jadi kayak ada mukjizat sendiri. Jadi teman gue ini dulunya kayak bener-bener bangsat bener orangnya kayak ya suka bokep lah orangnya bejat lah pokoknya kayak gimana sih kayak orang nakal banget gitu loh kayak suka bunuh orang segala macam tiba-tiba dia berubah gitu kan. Ternyata katanya dia pernah maksudnya kayak dia pernah kayak nggak usah nantangin Tuhan atau gimana dia bilang coba bikin gue bisa percaya sama lu dia ngomong begitu. Jadi suatu saat waktu itu nggak salah dia nggak sadarkan diri tiba-tiba kayak dia mimpi dia lagi di gurun Sahara gitu panas dan nggak ada orang. Nggak tahu dia mimpi apa gimana cuman katanya nggak lama dia ngeliat sebuah cahaya putih yang katanya orang cahaya putih itu ngomong inilah wujudku nak jika kamu butuh jawaban raihlah tanganku gitu kan dia ngomong. Ini orang sebenarnya gue nggak tahu lu orang percaya apa enggak cuman ini gue dari cerita dari temen gue yang benar-benar berubah sih gitu ceritanya. Tahu-taunya nggak lama dia dari situ dia bangun dari tidurnya ternyata emang itulah Tuhan yang dicari dia bilang gitu. Itu salah satunya. Dan sebenarnya keluarga gue juga dulu sebenarnya bukan Kristen. Gue dari dulu tuh ngikut lebih ke Buddha karena nenek gue dulu Buddha nggak makan sapi nggak makan apa tapi gue tetap makan sapi tapi enak bro. Sialan lu anjing. Jadi dia nggak makan sapi segala macem. Jadi suatu saat keluarga gue yang paling gue deket itu nenek gue kena yang kanker dan di situ pas-pasan dia lagi kena kanker dia nggak cerita sama sekali ke kita ya cucu-cucunya dia bilang katanya dia lagi happy lah dia lagi dirawat di Singapura sebenarnya tapi sebenarnya dia lagi perawatan cuman dia nggak ngomong aja dia bilang kita lagi apalah ntar kita masih sekolah masih SMP masih bego-bego kagak ngerti lah intinya kan kita ke sekolah aja suruh fokus sekolah taunya dia lagi battle on cancer cancer usus kalau orang ngomong kayak bagian perut lah ya kan. Cancer udah nyampe stadium lumayan tinggi 3 udah mau ke 4 di situ yang tahu cuma anak-anaknya dia juga udah kiranya umur dia udah nggak panjang lagi kan. Nah pas dia tinggal di Singapura ternyata ada keluarganya yang nyamperin itu orang-orang Kristen dia kayak ngomong begini
dia ngomong kalau nggak salah ini dia punya mama punya adik, dia ngomong ai kamu tuh harus percaya sama agama Kristen, mukjizat itu ada sembuh gitu kan ya. Yang namanya kita lagi sakit begini disuruh percaya mukjizat, adanya juga Oh iya benar. gila gitu lah ya. Ya kali gue percaya begini-beginian kan nggak mungkin. Nah tiap hari disamperin doa bareng segala macam sampai suatu hari kakek gue kesel. Kakek gue kan memang dia kan percaya sama Buddha ya, dia suka memang percaya Buddha, dia sembahyang terus dia. Sorry James, gue mau tahu dulu. Ini nenek lu yang sekarang ini yang masih di rumah lu ini. Iya, di rumah gue. Oke. Jadi tuh terakhir dia bilang dia ngusir, kakek gue ini ngusir. Apa sih kalian ganggu terus? Maksudnya kita orang kan udah tahu istri saya sakit. Kalian datang ganggu dengan doa-doa kalian. Kan dia capek, bisa aja ntar makin parah, diusir. Jadi diusir dari itu tempat, dan kakek gua nantang. Sampai Tuhan kalian bisa sembuh istri saya pindah langsung ke Kristen. Itu dia bilang. Terus? Ternyata omongannya balik makan tuan tuh, nggak lama nenek gua dia coba doa tiba-tiba nggak lama sekitar beberapa bulan sel kankernya di dia punya tubuh benar-benar hilang. Dokternya juga bingung, dia pengen ngomong ini bagaimana bisa terjadi seperti ini tuh nggak ada pernah terjadi dalam maksudnya sejarah gitu loh, dari ya begini parah tiba-tiba hilang, dan menurut saya hilangnya tuh benar-benar hilang nggak tersisa gitu loh, kayak benar-benar gone gitu loh ya. Sampai akhirnya nenek sama kakek ya sekarang pindah ke Kristen, jadi pelayanan di gereja gitu sih. Terus lu pada Sebenarnya- nyusul ya berikutnya nyusul Ya kalau gue sebenarnya dari awal memang nenek gue nggak mau kasih gue Buddha, dia memang suruh gue Kristen, cuman kan gue bandel ya. Jadi gue maksudnya kan gue deket sama nenek gue, ya gue cobalah ikut dia punya gitu, walaupun gue nggak mau ikut dia suruh nggak makan sapi, gue kagak mau. Jadi Rasa sapi masih enak ya. nah terus kan dulu gue di sekolah kan gue punya sekolah kan universal ya, kalau agama itu biasanya pindah kelas ya, jadi ada Ya. Katolik gitu. Gue tuh dulu ikutnya Buddha sampai gue tuh ngerti tuh baca parita kayak gimana, doa-doa agama Buddha kayak gimana. Terus gue pilih Buddha dulu juga karena agak bangsat sih. Ujian agama Buddha itu gampang. Pokok intinya tuh ya, ujian agama Buddha tuh gini, apa yang bikin kalian tuh happy, dia bilang gitu kan, menjadi Buddha. Sama kayak Pokoknya temen gua. menjadi Buddha, berbuat baik, karma, udah gitu-gitu doang. Jadi ya maksudnya nggak pusing, nggak kayak agama Kristen. Nabi Muhammad lahir di mana? Memang lah gue tahu kan, gue juga bingung lah. Islam, James. Oh salah. Islam, James. Tuhannya itu lahir di mana gitu kan? Bethlehem lah, apa gue nggak tahu, ribet harus belajar. Kalau agama Buddha nggak ada yang kayak gitu. Aku habis dengerin cerita James ini, aku jadi ingat sesuatu zaman sekolah. Iya. gitu ya kan. Zaman kuliah tuh temen gua orang Chinese kan Kristen, ambil agamanya apa matkulnya agama Buddha. Kenapa? Karena gampang dapat A, kalau Kristen masih susah Iya, dapat nah A. itu. Anjing. Zaman SMA dulu jadi kayak ada yang anak-anak itu dikumpulin semua, terus ada semacam kayak ustadznya itu. Bayangkan orang tua kalian. Jadi kan Itu masih ada ya. ada yang tahu. nangis-nangis ya kan, dasarnya aku nggak punya perasaan. Iya. Jadi aku tuh ini kayak kamu tahu kalau burung onta gitu kepalanya lagi naik tolah-tolah, sementara temenmu lainnya kepalanya nunduk ya kan. Nah, Kalau gue itu kalau udah SMA udah nggak nangis. Dulu waktu SD gue digituin nangis. enggak, ini SMA ini. Bayangin aja. Temenku ada yang nangis Iya, di pas sebelahku. soalnya udah sekali kan waktu SD. Jadi setelah SMA itu dan sampai kuliah juga masih digituin, gue udah nggak mempan gitu. Aku ada yang nangis anjir. di sebelah kan. Iya Aku benar. keplak kepalanya. Ngapain nangis? Jadinya malah berantem gara-gara tak keplak kepala. Ya, muhasabah itu kan refleksi diri. Kalau aku kan Introspeksi itu nggak diri. mempan ya kan sama aku. Ya di kau kan emang Tapi udah emang bangsat dari lahir. Agama Buddha itu gampang banget ya pas di zaman sekolahnya itu. Jadi kayak jawabannya tuh udah jelas banget. Jadi kayak apa yang membuat kamu bahagia gitu-gitu, kayak pertanyaannya tuh udah jelas gitu loh, kayak jawabannya itu aja gitu loh. Sama kayak gue awal-awal kuliah mau masuk manajemen, gue mikir kan manajemen gampang lah, urusannya sama bisnis, ternyata susah gila kuliah. Nah, matematikanya ya James ya. Ya enggak, gila gue pas pertama kali di semester 2 ketemu yang namanya statistik, dan gue sampai sekarang benci banget tuh namanya statistik. Harusnya itu pas akhir-akhir ya kalau udah mau skripsi ya statistik. Lu bayangin deh ya, itu ujian, itu open book. Udah open book gue dari 5 soal satu jawaban pun gue gak bisa loh. Gila. Terus Enggak James, berapa nilainya? justru dikasih open book karena tahu susah.
Terus dia dapat apa nilainya si James? Susahnya parah gila statistik itu dulu. Gua Enggak, dapet nilai lu terus 20 dapat aja. apa? B, C, D. 20 gagal. Kagak apa-apa. Lu tahu, Gak apa-apa, tak sekarang kan ceritain. sukses. Ini tak ceritain aibku terbesar ya kan. Aku semester 1. Itu IP ku ya, IP ini 1,00. Nilai kita semua anjing. Kecuali satu, ada satu yang enggak D. Apa tuh? Agama Islam, dapat K. Sudah kuduga. Dapat K. Jadi aku pikir agama Islam waktu itu pelajaran agama Islam itu muatan lokal ya kan. Jadi aku waktu UTS apa UAS ya, aku tinggal pulang ke Bojonegoro. Muatan lokal aja. Gak apa-apa, yang penting sekarang udah pada sukses. Jadi ujian itu Amin. semuanya open book dan semuanya D ya kan. Gila nggak Pak? Tunggu. Tapi kalau ngomongin soal gue jadi keinget salah satu mata pelajaran di kuliah gue tuh di Prancis tuh DKV. Lu tau gak apa ya itu? Lukis telanjang. Wah, Emang ada. Itu kan normal. Ada tulis semua. Tapi gue kaget cuy, gue gak pernah ngeliat cowok telanjang segitu. Jadi hari pertama tuh cowok. Gue kan nggak tahu kan, gue taunya cuma tulisannya tuh bahasa Prancis artinya tuh kayak melukis hidup gitu, kayak melukis makhluk hidup gitu kan. Gue kira apaan nih maksudnya gitu. Gue masuk rame-rame temen gue kan ya. Gue begitu, loh ini ada cowok gitu om pakai tahu nggak sih handuk yang kayak jubah gitu kalau di hotel gitu. Iya. Begitu di luar, gue bilang, ya kok aneh banget ya betrop, kok aneh banget begitu kan ya. Pas sudah masuk mulai berapa kemudian dia langsung buka itu betrop cuy, gitu kan ya, titiknya gede banget anjing. berarti lu tiap hari gambar terong dong gitu. Enggak, ganti abis itu berikutnya cewek, cuma ceweknya gendut gitu. Eh, Cuman gue kaget aja, teman-teman gue juga rada shock gitu kan, anjing demi HP langsung nggak ngasih peringatan gitu, tau dia langsung buka betrop aja gitu. Ya udah, gue fokus gambar titit ya, tuh kan set gitu. Beneran telanjang di tengah ruangan itu sambil megang tongkat gue ingat biar lu tau yang tak posenya. bayangin apa yang tak bayangin? Wajahnya kayak Freddie Mercury itu. Gue mikir, gue mikir dia dibayar berapa ya? Dia dibayar berapa ya Tapi begitu, emang ada Kaukasian kan? pekerjaan begitu. Kaukasian ya. Kau kasihan. Iya. Kalau enggak om kamu bisa pingsan itu. Masa tititnya aja nggak ngacung tapi gede banget cuy, buset dah. Itu orang Kayak luar hidungnya Squidward. Itu pendungan satpam kalau itu. Gue susah banget itu, pelajaran paling susah itu gue. Gimana ya, nggak kuat gue aja nggak sanggup gitu. Gue selalu Loh itu enggak terus tugasmu apa? Gambar Ya, dia nggak secara ngelukis utuh dia. sebagai manusia atau Iya. bagian tubuh tertentu? seluruhnya. Oh. Semodel itu perspektif lo terhadap model itu kayak gimana gitu. Kayak ini om, kayak pernah nonton itu nggak Mr. Bean yang lagi kelas sebelum itu. Iya, Yang sama Mr. Bean, yang sama Mr. Bean gitu. tetenya ditutupin itu. Ya kayak gitu udah persis kayak gitu. Oh, kirain apa kalau perspektifku ya misalnya aku cuma gambar kepalanya cuma bulat, badannya cuma gitu ya kan. Oh, enggak. Yang aku detailin cuma itunya ya kan, terongnya ya kan. Detail. Ya. Bagian yang lainnya abstrak. Begitu per detail ya sambil perhelai-helainya jebut. Tapi anehnya model cowok itu kan dia brewokan, biasa kan orang bule kan brewokan gitu kan, jenggotnya di pipi ada gitu kan, dadanya berbulu gitu, tapi bagian titiknya clean as fuck. Clean. Steve nanti. Jangan lupa Kok disensor ada ya. N-word? Oh iya lupa gue anjir, ntar gue sensor. Ya anehnya gitu aja kontrasnya gitu, jadi bagian badannya berbulu gitu, ya begitu bagian dicknya langsung set gitu, kinclong. Itu lu kalau itu saking kinclongnya ya om ya, lu kalau megang dia lu gak perlu cuci tangan kalau mau makan. Tapi lu tahu nggak sih kalau urusan gambar-gambar kayak gitu tuh ya, gambar titik gitu tuh ya. Aku tiap ujian psikologis, ujian masuk kerja nih, tes kerja nih, tiap masuk yang ini, yang tes psikologi, kan suruh gambar ada sekian kotak. Kamu misalnya kotak pertama ada cuma titik, kamu suruh nerusin sendiri sesuai imajinasi. Oh, kamu, tes ya. IQ itu ya. Nah, itu aku selalu tak gambarin titik. Dan selalu lolos coba.
Aku daftar kerja cuma 6 kali. Itu semuanya aku lolos sampai tahap terakhir. Gara-gara gambar titit. Gara-gara gambar titit selalu tak gambarin titit, James. Bangsat lo emang om. Karena aku berpikiran gini, aku harus di luar jalur ya kan, harus out of the box ya kan. Out of the box. Box. Bah. Semua orang gambarnya tuh sopan-sopan, aku lihat kiri kananku, kok gambarnya sopan-sopan sih. Ya gambar titit lah. Bikin pohon. Itu Jadi menandakan gimana bahwa caranya kamu ada itu kotak berani. gitu ya. Tak kembangin jadi titit ya kan. Gue jadi keinget Im, kan kalau ada yang bilang kan kalau di makhluk itu kan dosa ya kan? Iya. Ya nggak sih Im ya. Jadi gue dulu waktu Iya, SMP iya. atau SMA pernah tuh gue lagi lagi kuat-kuat, gue bener-bener kayak kehilangan gambar tuh, gambar manga tuh kan. Tahu-tahu gue dikasih tahu kalau itu tuh nggak boleh dilakuin, gue langsung diem aja di kamar, gue nggak tahu apain, bener ke eksistensi gitu, krisis eksistensial gitu. Ya apa ya? Nggak boleh gambar Gue manga. Nggak boleh gambar boleh otak kan, gambar. makhluk hidup kalau Sebenarnya kalau kata gue beberapa pikirnya sumber. itu ya apa ya, itu kan zaman dulu ya, perintah zaman Iya. dulu. Maksud gue di Quran juga sebenarnya gue cari nggak ada gitu. Maksudnya kan zaman dulu ketika itu kan gambar patung dan sebagainya kan dipuja-puja ya, jadi nggak boleh. Makanya gue pikir kan zaman sekarang Itu bukan dipuja-puja ya, tujuannya bukan dibuat dipuja-puja kan Im ya. iya, makanya zaman sekarang sebenarnya kan harusnya udah boleh lah Yang maksudnya. nggak boleh sekarang tuh gambar kartun berarti. Kartun dipuja-puja 3D sekarang ya kan. Wah, 3D fancy belanja nggak boleh. Enggak, waktu itu kalau nggak salah gue inget banget kata-kata itu satu argumen tuh yang berkesan banget itu gue. Ya jadi kenapa alasan lu tuh nggak boleh gambar makhluk hidup, karena ntar lu pas meninggal disuruh tanggung jawab karena lu Iya, udah menciptakan sesuatu tapi lu nggak kasih nyawa gitu. Lu disuruh kasih nyawa ke gambar itu. Gue jadi takut sebenarnya- beneran bro. Sama temen gue juga kehilangan, sama kena krisis ke gue karena kan kata Islam kan musik tuh haram kan, temen gue tuh musisi. terus dia bunuh Ya, diri. ya gitu. Enggak ya, dia pusing juga ngeyel-ngeyel kanan kiri mencari Enggak, berarti temenmu jawabannya yang kurang cerdas, Fik. Eh, Harusnya dia apa bilang gini, ya kalau agamanya ribet aku ganti agama aja lah. Iya lu emang. Ya iya, Kita udah dan berapa lama nih ngomong? kok malah menyusahkan dirimu sendiri ya kan? Kan harusnya itu mempermudah kehidupanmu ya kan? Om, kita udah berapa lama nih ngobrol deh? Takutnya terkelewatan lama nih. 1 jam setengah. Oke, gimana Oke. kita mau tutup nih? Ayo ditutup. Ya, Tutup aja tutup. Oke, Om ada kata-kata bijak dulu nggak sebelum gua tutup nih? Oh, jauhi narkoba. pakai kondom. Bener. Oke, Asal pakai kondom. oke, terima kasih kawan-kawan udah mampir ngedengerin kita nih ngoceh nggak ngobrol-ngobrol nggak jelas di episode keempat kali ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Mudah-mudahan jadwalnya tetap teratur dan gua nggak lembur-lembur goblok lagi. Oke, thank you all. Oke, thank you. Thank you. Thank you. Iya. Bye. Bye.